Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Baguna Pusat PDI Perjuangan yang juga mantan Sekretaris Utama Sestama Badan SAR Nasional Basarnas Max Rulan Boseke dan 2 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle di Basarnas tahun anggaran 2012-2018 dengan total anggaran 96,35 miliar rupiah. Max Rulan Boseke ditetapkan dalam kapasitasnya selaku Sestama Basarnas periode 2009-2015 sekaligus kuasa pengguna anggaran. 2 tersangka lainnya adalah Anjar Sulistiono selaku pejabat pembuat komitmen merangkap Kasubdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas periode 2013-2014 dan William Widarta selaku Direktur CV5 Mandiri. Ketiganya langsung ditahan oleh KPK usai menjalani pemeriksaan pada Selasa sore 25 Juni 2024. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar lebih dari 20,44 miliar rupiah. KPK menemukan fakta pada Juni 2014 tersangka Max Rulan Boseke diduga menerima uang dari tersangka William Widarta sebesar 2,5 miliar rupiah. Kemudian uang itu dipergunakan Max untuk membeli ikan hias dan belanja kebutuhan pribadi lainnya. Yang saya hormati Bapak Asep Guntur Rahayu selaku PLH Deputi Penindakan, rekan-rekan jurnalis yang hadir hari ini. Kali ini kami akan mengumumkan terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan SAR Nasional atau disingkat Basarnas tahun anggaran 2012 sampai dengan 2018. Untuk penyampaian selanjutnya akan kami serahkan ke Bapak Asep. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tesa, dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Mas Tesa, kami akan mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan SAR Nasional tahun anggaran 2012-2018. Tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle dan atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2012-2018. Pada tahap penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, kemudian telah melakukan upaya paksa, penggeledahan, dan lain-lainnya, baik di rumah, kantor, dan di tempat-tempat tertutup lainnya. Dan kemudian, setelah kecukupan bukti tercapai, maka kami menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, Saudara MRB, selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, Sestama Basarnas periode 2009 sampai dengan 2015. Yang kedua, Saudara AJS, selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Kasubdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas periode 2013-2014. Dan yang ketiga, Saudara BLW, selaku Direktur CPDLM. Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sampai dengan tanggal 14 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Sekitar November 2013, Basarnas mengajukan usulan rencana kerja anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKAKL berdasarkan
Renstra Basarnas tahun 2010-2014. Salah satunya adalah pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive sebesar 47,6 miliar. Dan rescue carrier vehicle sebesar 48,7 miliar. Dalam pengajuan pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle diawali melalui mekanisme rapat tertutup yang dihadiri oleh Kepala Basarnas dan para pejabat eselon 1 dan 2. Pada sekitar bulan Januari 2014, setelah Dipa Basarnas ditetapkan, Saudara MRB selaku KPA memberikan daftar calon pemenang kepada PPK, ya Saudara AJS. Jadi daftar pemenangnya sudah diberikan gitu ya. Padahal lelangnya sendiri belum ini. Karena ya. Dan tim Pokja pengadaan Basarnas atas pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 yang akan dilelang. Jadi sudah duluan ditentukannya siapa nanti akan jadi pemenangnya. Termasuk tentunya pekerjaan pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle yang akan dimenangkan oleh PT TAP, yaitu perusahaan yang dikuasai dan dikendalikan oleh Saudara WLW, Direktur CP Delima Mandiri. Jadi modusnya adalah ketika Dipanya sudah ada, sudah ditentukan, lelangnya belum, tapi sudah ditunjuk perusahaan mana yang akan nanti menjadi pelaksana atau pemenang dari lelang. Kemudian pada bulan Januari 2014, Saudara AJS selaku PPK menyusun HPS pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle menggunakan data harga dan spesifikasi yang disusun oleh Saudara RKH yang diketahui merupakan pegawai dari Saudara WLW selaku Direktur CP DLM. Jadi penyusunan HPS yang harusnya itu dia survei sendiri gitu ya, cari ke pasar harganya dan lain-lain, atau cari ke mungkin ATVM kalau ini untuk angkutan ya truk, tapi ini disusunkan sendiri oleh perusahaan yang telah ditunjuk gitu. Ya tentunya dengan demikian ya semua nanti akan diarahkan kepada perusahaan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 66 ayat 7. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi bukan berasal dari vendornya itu sendiri, tapi memang panitia lelang itu harus mencari sendiri, survei ke pasar, bagaimana harga di pasar, atau tanya kepada misalkan ATPM dari kendaraan tersebut. Kemudian pada bulan Februari 2014, Saudara WLW, Direktur CVDLM mengikuti lelang pengadaan truk angkut 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle menggunakan bendera PT TAP dan perusahaan pendamping PT ORM dan PT GIM. Jadi perusahaan pendampingnya juga sudah disiapkan. Jadi lelangnya itu benar-benar memang dari awal sudah dikondisikan, pemenangnya sudah ditunjuk, untuk HPS-nya sudah dibuat sesuai dengan yang dibuat oleh PT yang akan memenangkan itu. Kemudian untuk pendampingnya juga, karena memang untuk lelang tidak satu, ya tidak hanya satu. Jadi ini ada 3. Jadi yang pendamping, PT pendampingnya juga sudah disiapkan seperti itu. Pada bulan Maret 2014, tim Pokja Basarnas mengumumkan PT TAP menjadi pemenang dalam pengadaan truk angkut personil 4-wheel drive dan rescue carrier vehicle yang diketahui telah terdapat persekongkolan dalam pengadaan tersebut dan terdapat kesamaan IP address peserta, surat dukungan, serta dokumen teknis penawaran dari PT TAP dan perusahaan pendamping PT ORM dan PT GIM. Sekitar bulan Mei 2014, PT TAP menerima pembayaran uang muka pekerjaan truk angkut personel 4-wheel drive sebesar 8,5 miliar dan pembayaran uang muka pengadaan rescue carrier vehicle sebesar 8,7 miliar. Bulan Juni 2014, Saudara MRB menerima uang dari Saudara WLW sebesar 2,5 miliar dalam bentuk ATM atas nama WIW. Jadi yang bukan uang cash, sudah diisi dulu
ATM-nya diserahkan gitu ya. Seperti itu. Nah, dan slip tarik tunai yang telah ditandatangani oleh saudara WIW. Jadi slipnya sudah ditarik tunai, sudah ini tinggal dicairkan ya, seperti itu. Saudara MRB menggunakan uang dari saudara WLW sebesar 2,5 miliar tersebut untuk membeli ikan hias dan belanja kebutuhan pribadi lainnya. Jadi kita sudah susuri bahwa uang yang ada di ATM dan yang ada di slip tadi, slip penarikan yang sudah tinggal mencairkan itu kemudian ditarik dan dibelikan kepada kebutuhan pribadinya termasuk membeli ikan hias. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 6 huruf H. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Seharusnya saudara MRB tahu bahwa saudara MLW ini adalah pemenang, gitu ya, pemenang lelang. Dan lelangnya juga tadi direkayasa. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 20,4 miliar. Jadi dari dua pengadaan tersebut, kerugian keuangan negaranya sekitar 20,4 miliar dalam kegiatan pengadaan truk angkut personil, four-wheel drive, dan rescue carrier vehicle. Atas perbuatan para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan tim Teras Sabila Luhut dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabila Luhut serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.